Baik, Ibu dan Bapak, pada sesi pertama kali ini kita akan coba melihat peta kompetensi Ibu dan Bapak sebagai pengurus koperasi. Karena kedepannya koperasi kita bagaimana menjadi koperasi modern. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Dengan demikian, dengan mengisi peta kompetensi kemampuan Ibu dan Bapak, saya sebagai narasumber akan tahu kira-kira di mana atau sampai di mana kemampuan Ibu di dalam mengurus koperasi untuk koperasi menjadi koperasi keren. Hidup koperasi keren. Baik, Ibu dan Bapak, kita coba untuk mengisi belangko yang ada di hadapan Ibu dan Bapak untuk mengetahui peta kompetensi Ibu dan Bapak sebagai pengurus koperasi. Di situ ada 8 variabel yang bisa Ibu Bapak lihat. Di sini variabel yang pertama yaitu kita akan berbicara masalah akuntansi. Variabel yang kedua yaitu masalah audit. Variabel yang ketiga yaitu mengenai penilaian kesehatan. Variabel yang keempat mengenai pemeringkatan. Sementara untuk variabel yang kelima mengenai peraturan khusus. Variabel keenam, masalah pajak. Variabel ketujuh, masalah regulasi. Dan yang terakhir, yaitu masalah IT. Ibu dan Bapak, jika dilihat kertas kerja ini ada angka mulai dari 0, 1, 2, sampai dengan 10. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu Bapak jawab sebagai pengurus koperasi, sehingga kami tahu sampai di mana peta kompetensi Ibu dan Bapak sebagai pengurus koperasi. Apakah nanti di level 5, di level 7, tandai yang Ibu Bapak rasakan di situ kemampuan Ibu dan Bapak. Baik, Ibu dan Bapak, kita lihat untuk variabel yang pertama, peta kompetensi Ibu dan Bapak sebagai pengurus koperasi. Di sini, jika Ibu dan Bapak level 0, berarti Ibu dan Bapak tidak mengerti jenis laporan keuangan. Jika Ibu dan Bapak memilih level 1, Ibu dan Bapak mengerti jenis laporan keuangan, akan tetapi tidak paham pengelompokan rekening aset, hutang, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Jadi ini dua komponen yaitu neraca dan rugi laba. Sementara jika Ibu dan Bapak memilih level 2, dapat mengelompokkan nama-nama perkiraan dalam kelompok perkiraan neraca dan laba rugi. Jika Ibu dan Bapak memilih level 3, berarti Ibu dan Bapak paham jenis transaksi dan melakukan jurnal transaksi. Apakah transaksi uang masuk, transaksi uang keluar, transaksi pembelian, maupun transaksi penjualan yang dilakukan pada hari itu juga masukkan ke dalam jurnal transaksi. Jika Ibu dan Bapak memilih level 4, berarti Ibu dan Bapak dapat menjurnal kerjaan setiap hari dikerjakan pada hari itu, jurnal sekali sebulan, dan hasil jurnal ini diposting ke dalam buku besar. Nah, ingin tahu kira-kira apa saja dan dari mana saja uang masuk dan uang keluar, yaitu ada buku besar pembantu, dan selanjutnya kita masukkan ke dalam neraca saldo. Jika Ibu dan Bapak memilih level 5, berarti Ibu dan Bapak dapat melakukan jurnal penyesuaian dan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Level 6, yaitu Ibu dan Bapak memahami metode penyusutan. Kita ada 4 metode. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan dari koperasi masing-masing. Kolektibilitas dan rekonsiliasi bank. Jika Ibu dan Bapak memilih titik di angka 7, berarti Ibu dan Bapak dapat menyusun laporan keuangan lengkap 5 jenis, yaitu adanya neraca, adanya rugi laba,
adanya cash flow atau arus kas, adanya perubahan modal atau ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Jika Ibu dan Bapak memilih level 8, berarti Ibu dan Bapak dapat menyusun laporan konsolidasi. Level 9 berarti Ibu dan Bapak telah dapat melakukan pemisahan laporan keuangan unit simpan pinjam. Apakah itu nanti di koperasi unit desa, koperasi serba usaha, atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Terakhir, untuk akuntansi ini, jika Ibu dan Bapak memilih skor 10 atau level 10, berarti Ibu dan Bapak dapat melakukan analisa laporan keuangan, dapat membuat rekomendasi hasil analisis laporan keuangan dalam rangka rencana kerja untuk tahun yang akan datang. Kami beri waktu kepada Ibu dan Bapak sebagai pengurus koperasi 30 detik dari sekarang. Silakan. Silakan Ibu dan Bapak bekerja masing-masing sesuai dengan apa yang kita hadapi di lapangan. Baik, Ibu dan Bapak, kita masuk pada variabel yang kedua, yaitu di mana di sini ada audit. Ya. Jika Ibu dan Bapak memilih 0, berarti tidak paham istilah audit dan pekerjaan audit. Jika Ibu dan Bapak memilih angka 1, berarti Ibu dan Bapak paham istilah audit dan jenis-jenis audit serta fungsi audit. Jika Ibu dan Bapak memilih level 2, berarti Ibu dan Bapak dapat melakukan pemeriksaan kas melalui cash of name. Di mana di sini kita akan buka berangkas berapa uang yang ada, uang kertas, dan uang logam. Selanjutnya, jika Ibu dan Bapak memilih level 3, berarti Ibu dan Bapak dapat menelusuri bukti transaksi. Semua transaksi dilihat, apakah sesuai dengan keabsahannya, relevansinya, dan kecukupan bukti. Level 4, apabila Ibu dan Bapak dapat membuat audit program. Apakah Ibu dan Bapak akan mengadakan pemeriksaan per bulan, triwulan, semester, atau akhir tahun? Atau mengadakan audit secara menyeluruh, atau hanya untuk spesial audit? Jika level 5 Ibu Bapak pilih, berarti Ibu dan Bapak dapat memeriksa pos-pos laporan keuangan yang ada di neraca yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Sementara jika Ibu dan Bapak memilih level 6, berarti Ibu dan Bapak dapat memeriksa pos-pos laporan keuangan di dalam rugi laba. Di sini yang terdiri dari pendapatan, beban, atau biaya. Selanjutnya, jika titik letak pada nomor atau level 7, berarti Ibu dan Bapak dapat membuat kertas kerja pemeriksaan. Di sini bisa dilihat dari ada 12 teknik pemeriksaan. Sehingga apa yang dibuat di dalam RK dan RAPBK bisa kita lihat. Jika Ibu dan Bapak memilih level 8, berarti Ibu dan Bapak dapat memberikan kesimpulan atas hasil pemeriksaan. Nah, ini gunanya untuk perbaikan ke depan. Pencegahan atau preventif yang kita lakukan sehingga kerugian bisa ditekan seminimal mungkin. Jika level 9 yang Ibu Bapak bikin titik atau memilih 9, berarti Ibu dan Bapak dapat membuat laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sehingga ini sangat bermanfaat untuk pemeriksaan internal. Jika level 10 Ibu dan Bapak pilih, maka Ibu dan Bapak berarti dapat melakukan audit forensik, menemukan plon dan menghitung kerugian akibat plon dan siap sebagai saksi ahli dalam persidangan.
Silakan Ibu dan Bapak 30 menit. Ingat Ibu dan Bapak, audit ini tidak semua koperasi harus diaudit. Apabila volume usaha Ibu dan Bapak sudah 2,5 miliar, baru diaudit oleh akuntan publik. Tetapi apabila di bawah 2,5 miliar, cukup pengawas yang memeriksa laporan keuangan Ibu dan Bapak. Baik, Ibu dan Bapak, selanjutnya kita coba melihat variabel yang ketiga. Di sini variabel yang ketiga yaitu tentang penilaian kesehatan. Ibu dan Bapak, dalam penilaian kesehatan, jika Ibu dan Bapak memilih level 0, berarti sudah mendengar istilah penilaian kesehatan, koperasi simpan pinjam, atau unit simpan pinjam, tapi tidak mengetahui aspek-aspek apa saja yang dinilai. Namun, jika memilih level 1, berarti Ibu dan Bapak sudah pernah membaca dan mempelajari peraturan tentang penilaian kesehatan. Level 2, Ibu dan Bapak berarti sudah mengetahui aspek pengukuran, penilaian kesehatan, rasio-rasio, dan lain-lain yang ada di dalam penilaian kesehatan tersebut. Jika Ibu dan Bapak untuk memilih level 3, berarti Ibu dan Bapak sudah memahami dan dapat membaca laporan keuangan. Terutama sekali dalam penilaian kesehatan ini, dua yang akan kita lihat, neraca dan rugi laba. Level 4, yaitu Ibu dan Bapak dapat mengidentifikasi modal sendiri, ya, bisa situs simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, SHU, cadangan, atau juga bisa mengidentifikasi pinjaman beresiko. Artinya, anggota yang minjem tidak ada kolateralnya. Kolektibilitas dan partisipasi neto dan bruto. Jika Ibu dan Bapak memilih level 5, berarti Ibu dan Bapak memahami skor masing-masing, aspek dan cara penghitungannya. Ibu dan Bapak sudah mengetahui skor atau interval berapa sampai ke berapa nilainya sehat. Level 6 berarti Ibu dan Bapak dapat melakukan perhitungan penilaian kesehatan dari 3 aspek selain aspek manajemen. Apakah aspek likuiditas? Apakah aspek kemandirian? Apakah aspek jati diri? Sementara apabila sudah di level 7, berarti Ibu dan Bapak dapat melakukan perhitungan penilaian kesehatan 5 aspek selain aspek manajemen. Apakah aspek permodalan? Apakah aspek kualitas aktiva produktif? Apakah aspek efisiensi? Apakah aspek likuiditas? Apakah aspek kemandirian? Jika Ibu dan Bapak memilih level 8, berarti Ibu dan Bapak dapat melakukan perhitungan penilaian kesehatan 7 aspek, menilai dan membuktikan dokumen yang dibutuhkan dalam aspek manajemen. Level 9 yang Ibu Bapak tandai di dalam lingkaran tersebut, berarti Ibu dan Bapak dapat melakukan interpretasi hasil perhitungan penilaian kesehatan, termasuk mengetahui dan dampak kelemahan masing-masing skor. Di sini pada umumnya nanti akan yang sangat jatuh sekali dalam hal likuiditas. Level 10, Ibu dan Bapak, berarti Ibu dan Bapak dapat melakukan analisis dan membuat rekomendasi tindak lanjut. Apakah koperasi saya sehat? Apakah koperasi saya cukup sehat? Apakah koperasi saya dalam pengawasan? Atau apakah dalam koperasi saya dalam pengawasan khusus? 30 detik dari sekarang.
Baik, Ibu dan Bapak, kita langsung masuk kepada variabel berikutnya, yaitu variabel yang keempat mengenai pemeringkatan. Ya, di sini jika Ibu dan Bapak memilih 0, berarti mengetahui apa itu pemeringkatan. Jika Ibu dan Bapak memilih level 1, Ibu dan Bapak pernah membaca dan mempelajari peraturan deputi tentang pemeringkatan koperasi, baik itu dari semua jenis koperasi. Apakah produksi, konsumen, jasa, pemasaran, atau KSP. Jika Ibu dan Bapak memilih level 2, berarti Ibu dan Bapak mengetahui manfaat pemeringkatan bagi koperasi, kreditur, dan bagi pemerintah. Yang ketiga, yaitu level 3, berarti Ibu dan Bapak mengetahui predikat pemeringkatan. Apakah itu sangat berkualitas, cukup berkualitas, dan tidak berkualitas koperasi Ibu dan Bapak. Level 4, di sini ternyata Ibu dan Bapak juga bisa dan dapat mengetahui 5 aspek dalam pemeringkatan. Apakah itu aspek badan usahanya aktif? Apakah itu aspek kinerja usaha? Apakah itu aspek koefisitas dan partisipasi anggota? Apakah itu aspek orientasi pelayanan kepada anggota? Atau apakah itu orientasi pelayanan kepada masyarakat? Sementara jika Ibu dan Bapak memilih level 5, berarti Ibu dan Bapak mengetahui dan memahami komponen masing-masing aspek dalam pemeringkatan. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, level 6, berarti Ibu dan Bapak dapat menghitung dan mengisi minimal 3 aspek yang sudah saya sebutkan tadi. Atau level 7, Ibu dan Bapak dapat menghitung dan mengisi semua dari 5 aspek yang ada dalam pemeringkatan. Jika aspek ke-8 atau level ke-8, Ibu dan Bapak berarti dapat membuat kertas kerja pemeringkatan. Interval berapa, sehingga skornya berapa, kita jumlahkan, hasilnya koperasi Ibu apakah sangat berkualitas, cukup berkualitas, atau koperasi Ibu dan Bapak tidak berkualitas. Level 9, Ibu dan Bapak, yaitu dapat mengidentifikasi aspek apa saja yang mengakibatkan skor kualitas dalam pemeringkatan. Terakhir, untuk level pemeringkatan 10, Ibu dan Bapak dapat menganalisis hasil perhitungan masing-masing aspek dan dampak serta rekomendasi tindak lanjut apabila ada skor yang lemah ke depannya. 30 detik dari sekarang. Baik, Ibu dan Bapak, kita lanjut kepada level yang berikutnya, yaitu baik, Ibu dan Bapak, kita masuk kepada variabel yang kelima, yaitu mengenai peraturan khusus atau persus. Apabila Ibu dan Bapak memilih level 0, berarti Ibu dan Bapak belum pernah mendengar istilah persus. Sedangkan level 1, Ibu dan Bapak pernah mendengar istilah persus, akan tetapi tidak memahami manfaat dan persus bagi koperasi. Sementara apabila Ibu dan Bapak memilih level 2, berarti Ibu dan Bapak dapat mengungkapkan macam-macam persus yang harus dibuat oleh koperasi. Level 3, berarti Ibu dan Bapak dapat menyusun kerangka peraturan khusus minimal dengan menyebutkan konsideran dan isi peraturan atau SOP. Jika Ibu dan Bapak memilih level 4, berarti di koperasi Ibu dan Bapak telah menyusun peraturan khusus minimal ada 3 peraturan khusus.
Level 5 berarti di koperasi ibu dan bapak telah ada menyusun peraturan khusus minimal ada 6 persus. Di level yang ke-6, yaitu berarti ibu dan bapak telah menyusun peraturan khusus minimal 9 persus. Jika ibu dan bapak memilih level 7, berarti ibu dan bapak sudah dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan peraturan khusus dan membuat revisi atas hasil analisis. Ibu dan bapak, jika ibu dan bapak memilih level 8, berarti ibu dan bapak mampu menyusun perjanjian-perjanjian antara koperasi dengan anggota. Level 9, mampu menyusun perjanjian-perjanjian antara koperasi dengan badan hukum lain. Dan yang terakhir, untuk persus di level 10, berarti ibu dan bapak mampu menyusun konsep perjanjian antara koperasi dengan badan hukum asing 30 detik dari sekarang. Perlu diingat ibu dan bapak, persus ini kita lihat dasar peraturannya ada 2, eksternal atau hukum publik dan internal atau hukum privat. Baik, ibu dan bapak, kita akan masuk ke variabel berikutnya. Variabel berikutnya berbicara masalah perpajakan. Jika ibu dan bapak memilih 0, berarti ibu dan bapak tidak paham apa itu pajak dan regulasi pajak. Jika ibu dan bapak memilih level 1, berarti ibu dan bapak mengerti tentang aturan pajak. Level 2, ibu dan bapak mengetahui objek pajak dan subjek pajak. Level 3, berarti ibu dan bapak dapat mengidentifikasi jenis-jenis pajak apa saja yang ada di koperasi ibu dan bapak. Level 4, berarti ibu dan bapak dapat menjelaskan jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban koperasi dan jenis pajak yang menjadi kewajiban anggota yang harus dipotong oleh koperasi. Level 6, jika ibu bapak memilihnya, berarti ibu dan bapak mengetahui tarif pajak per jenis pajak yang ada di koperasi. Level 6, yaitu ibu dan bapak berarti dapat menghitung pajak PPh pasal 4 ayat 2 atau pajak UMKM. Selanjutnya, jika level 7, berarti ibu dan bapak dapat menghitung pajak PPh 21 karyawan. Apakah karyawan itu masih sendiri, karyawan sudah beristri, dan atau karyawan sudah mempunyai anak. 8, yaitu level 8, dengan demikian, ibu dan bapak dapat membuat laporan rekonsiliasi karyawan. Selanjutnya, di level 9, ibu dan bapak dapat menghitung PPh badan untuk wajib pajak badan. Ya, karena di koperasi punya badan hukum, dengan demikian kena pasal 25 yang mempunyai peredaran bruto di atas 4,8 miliar. Level 10 di perpajakan yaitu ibu dan bapak berarti dapat melaksanakan tax planning yang tidak melanggar undang-undang perpajakan. Selanjutnya, jika kita lihat ibu dan bapak, variabel berikutnya yaitu regulasi. Regulasi di sini, seberapa banyak ibu dan bapak mengetahui peraturan-peraturan tentang perkoperasian. Jika ibu dan bapak memilih level 0, berarti ibu dan bapak tidak pernah membaca regulasi tentang perkoperasian. Level 1, paham
tentang Undang-Undang Perkoperasian, nomor dan tahunnya. Level 2, berarti Ibu dan Bapak dapat menjelaskan undang-undang tentang badan hukum koperasi yang ada. Level 3, berarti Ibu dan Bapak dapat menyebutkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang usaha simpan pinjam. Jika memilih level 4, berarti Ibu dan Bapak dapat menyebutkan minimal 5 peraturan menteri yang terkait tentang perkoperasian. Level 5, Ibu dan Bapak dapat menyebutkan minimal 7 peraturan menteri yang terkait simpan pinjam dan 3 peraturan deputi. Level 6, berarti Ibu dan Bapak dapat menyebutkan semua peraturan dan perundangan yang terkait dengan koperasi. Level 7, dapat menjelaskan hal-hal yang dilarang dalam peraturan dan perundang-undangan. Level 8, Ibu dan Bapak, berarti Ibu dan Bapak mampu menyandingkan peraturan perkoperasian dengan peraturan lain yang menyangkut tentang perkoperasian. Level 9, mampu menjelaskan filosofi aturan-aturan dalam regulasi yang menyangkut koperasi. Level regulasi yang tertinggi, level 10, yaitu berarti Ibu dan Bapak dapat melakukan kajian terkait dengan regulasi dan memberi usulan perbaikan regulasi untuk masa depan. Dan untuk variabel yang terakhir, yaitu variabel selanjutnya, Ibu dan Bapak, variabel yang terakhir, yaitu mengenai IT. Di mana Ibu dan Bapak untuk IT ini, jika Ibu dan Bapak memilih 0, berarti Ibu dan Bapak tidak dapat membedakan kegiatan yang menggunakan IT dan kegiatan usaha yang tidak menggunakan IT. Jika level 1 yang Ibu Bapak pilih, berarti Ibu dan Bapak memahami pentingnya IT dalam sebuah koperasi dan menjelaskan jenis IT yang diperlukan koperasi. Level 2, berarti Ibu dan Bapak bisa membuka internet dan mengunduh data melalui internet. Level 3, Ibu dan Bapak mampu mengoperasikan software berbasis web. Level 4, Ibu dan Bapak mampu mengoperasikan Microsoft Word dan PowerPoint. Level 5, berarti Ibu dan Bapak sudah dapat mengoperasikan Microsoft Excel. Level 6, Ibu dan Bapak dapat mengoperasikan Microsoft Excel dengan memanfaatkan link antar sheet dan file. Level 7 yang Ibu Bapak pilih, berarti Ibu dan Bapak sebagai pengurus koperasi dapat melakukan setup utility pada software aplikasi, backup, dan restore data. Untuk level 8, Ibu dan Bapak dapat melakukan instalasi jaringan. Level 9, Ibu dan Bapak mampu mengoperasionalkan software akuntansi yang ada di koperasi Ibu dan Bapak. Dan level 10 dari IT, yaitu berarti Ibu dan Bapak sudah dapat membangun sebuah software aplikasi sederhana untuk kegiatan pekerjaan sehari-hari. Ibu dan Bapak, jika ditarik titik-titik itu dari variabel 1 sampai variabel ke-8, salah satu contoh mungkin akan terjadi seperti ini. Ini hanya contoh, tergantung kepada Ibu dan Bapak waktu memilih di level mana. Jika kita membacanya di sini, yaitu peta kompetensi pengurus koperasi dari sisi akuntansi, berarti pengurus ini untuk akuntansi, yaitu dia di level 2. Untuk audit, pengurus ini posisinya di level 5. Untuk penilaian kesehatan, pengurus ini posisinya di level 3. Sementara untuk pemeringkatan, pengurus ini mendapatkan skor di level 2.
Dan untuk peraturan khusus, pengurus di sini berada di level 4. Jika kita lihat mengenai perpajakan, ternyata pengurus ini tidak tahu masalah pajak, 0. Jika dilihat seberapa banyak pengurus ini mengetahui tentang peraturan, undang-undang, peraturan, permen, dan sebagainya mengenai koperasi, dia posisi di level 2. Namun demikian, peta kompetensi pengurus ini untuk IT cukup bagus, skornya 10. Bagaimana dengan peta kompetensi yang ada pada kertas kerja Ibu dan Bapak? Mudah-mudahan nilainya cukup bagus. Ibu dan Bapak, dimanapun berada, demikian pemaparan untuk materi ini. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.